sekali ya. Teman-teman, biar saya minta tolong. Tadi kayak kata Pak Mike, kadang-kadang kita ketemu teman-teman lama, terbawa emosi, lalu mulai ngobrol di belakang, ya. Lalu, wah, nggak sadar suaranya makin gede. Padahal banyak yang datang sini pengen belajar, teman-teman. Ya, kasihan kalau misalnya ngobrol terus terganggu, yang lain nggak perhatian, akhirnya kita semua jadi percuma kesini, teman-teman. Padahal kita kesini hari ini kita kumpulkan banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah hidupnya berubah, dan kita mau belajar, teman-teman ya. Jadi jangan datang ke tempat ini pulang sama saja, teman-teman. Tapi teman-teman datang ke sini pulang membawa sesuatu, itu harus jadi target ya. Nanti foto-foto nanti ngobrol bisa nanti, teman-teman ya. Oke, saya sudah lama nggak presentasi loh, teman-teman. Ini saya mau presentasi dikit. Luar biasa, tapi saya sangat terharu teman-teman semua datang ke sini. Banyak yang member baru juga yang belum pernah kenal cerita tentang AFC ya, teman-teman. AFC ini cuma satu, teman-teman. Di sini ada kemurahan Tuhan yang bisa membuat kita kerjasama dengan perusahaan farmasi yang luar biasa. Oke, AFC, teman-teman. Sebenarnya, wah, saya itu benar-benar bingung kalau suruh presentasi begini. Udah lama, ceritanya lah, teman-teman ya. Saya cuma mau cerita gimana sih, apa sih AFC, teman-teman. Wah, teman-teman, saya nggak terganggu loh kalau pada ngobrol di belakang, kalau suaranya yang dari sini. Jadi nggak bisa konsentrasi, sorry ya teman-teman ya. Kalau mau ngobrol boleh, tapi di luar ya agak terganggu. Soalnya ceritanya panjang, teman-teman. Sorry ya, maaf ya. Oke, jadi teman-teman, apa sih kelebihan AFC? AFC ini perusahaan farmasi terbesar dan tertua, teman-teman. Salah satu yang tertua di Jepang ya, teman-teman. Kelebihan kita apa sih? Kelebihan kita waktu produk ini datang, teman-teman, yang nyiptain dia, teman-teman, bukan orang-orang sembarangan ya. Ini orang-orang yang benar-benar pintar, inventor, orang-orang yang sudah pengalaman luar biasa, teman-teman. Jadi produk ini hadir benar-benar buat saudara. Ini hal yang paling luar biasa. Jadi saya mau cerita dulu, teman-teman. Jadi waktu itu saya punya 20 menit doang ya. Pengen cerita saya bingung, saya pilih yang mana yang kira-kira harus diceritain ya. Karena ceritanya panjang, teman-teman. Jadi gini, waktu itu saya ada di Amerika. Kita sudah punya satu bisnis. Saya udah 15 tahun tinggal di Amerika. Saya punya satu bisnis yang sangat sukses. Kita tahu dari mana sangat sukses. Suatu saat saya dan Helen, kita merintis dari nol waktu di Amerika, teman-teman. Kita hanya bermodal mimpi, modal percaya bahwa Tuhan bisa mengubah hidup kita. Saya sama seperti Pak Mike, saya juga dulu terlahir miskin ya, teman-teman ya. Nggak ada salahnya semua orang dilahirkan miskin, tetapi kalau Anda mati meninggal dalam keadaan miskin, itu salah kita, teman-teman. Kita punya kemampuan untuk mengubah hidup kita semua dari tidak baik menjadi sangat baik, dari miskin menjadi kaya. Itu adalah tanggung jawab kita, teman-teman. Nah, suatu saat saya di Amerika, saya tahu bahwa perusahaan saya sudah sukses. Kenapa? Waktu itu kita lewat McDonald di New York, lagi road trip di New York, dibilang gini, kita stop mau ke toilet break, tiba-tiba ada satu McDonald yang besar di New York. Kita lihat ini adalah McDonald terbesar penjualannya di Amerika. Waktu kita lihat salesnya ada sertifikatnya, kita terkaget. Sales perusahaan kita ternyata lebih loh gitu. Dan ini adalah McDonald terbesar. Berarti bisa dibilang usaha yang kita rintis ini cukup sukses, teman-teman, di Amerika. Mau kata tangan, nggak ada hubungannya sama saudara. Jadi pada waktu itu saya pikir inilah hidup kita. Anak saya akan kuliah kita akan besar di Amerika, kita akan lama di Amerika, kemungkinan akan selamanya di Amerika, teman-teman. Sampai suatu saat Bu Helen ini kebetulan punya sedikit kayak bisa mendengar gitu, teman-teman, inspirasi sesuatu gitu. Tiba-tiba suatu saat Helen dapat sesuatu gini. Ini jangan dibawa udah yang sekarang ini udah cukup bagus, nggak usah digini lagi, ganggu lagi. Ya, jadi gini, suatu saat lagi semua nyaman, saya waktu itu sudah mendaftarkan anak saya di sekolah yang terbaik dan kita masuk. Waktu itu masuk sekolah itu rebutan, udah saya daftarin. Tiba-tiba Helen gini, kayaknya kita harus pulang ke Indonesia loh. Saya kaget. Kenapa? Karena
karena saya dapat sesuatu. Pada waktu itu intinya gini teman-teman, kita melihat waktu itu kita seperti ada melihat ke bawah itu ada peta yang ada kegelapan di bawah ya teman-teman ya. Terus tiba-tiba ada lilin-lilin kecil menyala pelan-pelan, tiba-tiba seperti peta Indonesia teman-teman. Terus tiba-tiba dia dapat sesuatu, kayaknya kita harus pulang ke Indonesia loh. Nah teman-teman, di saat itu saya langsung termenung, terhenyak, terkaget, terkejut dan lain-lain. Saya bingung gimana pulang, saya sudah 15 tahun di Amerika, tidak ada kenalan, tidak ada teman, dan tidak tahu harus berbuat apa dan berbisnis apa gitu ya. Nah intinya kita hanya percaya, lalu kita decide untuk pulang teman-teman. Pulang pun kita tidak langsung indah, kita tidak tahu mesti berbisnis apa teman-teman. Waktu itu Helen dapat, waktu pulang kita hanya bilang, oke, kita keliling dunia dulu, kita cari dulu inspirasi kita mau apa gitu teman-teman ya. Nah dipercepat teman-teman karena waktunya terbatas. Suatu saat saya pergi ke Cina, waktu itu kita bingung kita mau berbisnis apa. Kita pergi ke Cina, kita itu pengalaman ekspor impor pertama kita ke kota Cina. Kita belajar membeli menjual barang di sana, tapi kemudian lumayan jalan, tapi kemudian banyak orang yang meniru gitu. Bisnis yang sama ini akhirnya tidak menguntungkan lagi teman-teman, karena banyak yang menjual dengan harga yang lebih murah, tidak untung dan lain-lain ya. Akhirnya kita bilang, oh berarti kita ke depan tuh harus pegang satu brand teman-teman, satu brand yang powerful yang kita sendiri pegang untuk didistribusikan. Oke, akhirnya kita pikir waktu itu bisnis apa ya? Suatu saat kita pikir, oh dulu saya suka, Helen bilang saya suka kosmetik dan skincare dari Jepang ya, minuman, suplemen dari Jepang juga saya suka, kolagen dan lain-lain. Akhirnya kita coba cari tahu gimana caranya ke Jepang. Nah zaman itu teman-teman, meng-google suatu itu susah keluarnya, Cina susah, Jepang susah, karena Jepang itu zaman itu adalah Yahoo ya. Jepang itu sekarang itu masih menggunakan Yahoo search engine-nya. Jadi meng-google tentang Jepang itu susah. Dan waktu kita ke Jepang juga belum banyak orang yang bisa bahasa Inggris teman-teman. Nah, pada waktu itu kita sudah deal sama satu perusahaan. Saya dibantu oleh teman-teman yang di Amerika, relasi di Amerika, dia kenalin sama beberapa pabrik di Jepang untuk perusahaan kolagen. Nah, akhirnya kita decide, oke, saya suka kita ke beberapa pabrik dan ada satu yang kita suka. Pertama, brandnya sudah cukup terkenal dan akhirnya kita bisa ketemu bosnya. Kita sudah deal teman-teman. Terus dia bilang gini, oke, semua oke, kamu boleh beli, kamu bisa jadi distributor utama dan lain-lain. Tapi satu hal, barang kamu yang dijual di Indonesia tidak boleh lebih baik dari Jepang, karena ini adalah pride Jepang. Loh, saya bingung, kok kalau gitu susah dong, orang tetap bisa beli di Jepang dibawa ke Indonesia, apa bedanya gitu? Wah tetap katanya nggak bisa, karena hari terakhir teman-teman, udah hari terakhir, kita juga udah ini nggak ada pilihan, ya udah kita kayak udahlah yang ini aja. Nah teman-teman, itu di kota Hakata, itu di bawah Osaka, ke bawah lagi. Akhirnya kita deal, kita pulang, kita waktu itu hotelnya di Tokyo, jadi kita naik Shinkansen teman-teman. Ini udah dalam keadaan, oke, udah deal, terpaksa kita pakai kolagen bubuk merek yang terkenal itu, tapi lebih jelek untuk Indonesia. Ya udahlah. Nah tiba-tiba waktu kita naik Shinkansen, saya duduk di sebelah kiri, saya lihat pas melewati kota Shizuoka, sebelum Gunung Fuji ada AFC, gitu ya, ada pabrik namanya AFC teman-teman. Saya tuh waktu, sebenarnya kan banyak tuh, pabrik-pabrik banyak segala macam, tapi kalau waktu lihat AFC ini kayaknya, apa itu? AFC kok kayaknya tergetar gitu teman-teman, hati saya. Saya langsung telepon teman saya di Amerika itu, gimana, kamu atau nggak AFC itu apa dan siapa gitu? Oh itu perusahaan suplemen juga bagus. Saya kenalin ya, kamu besok ketemu sama orang AFC. Akhirnya dia bikinin janji, tapi pada hari itu teman-teman, besok itu adalah hari terakhir, malamnya saya pulang. Kita rencananya waktu itu mau belanja teman-teman, shopping, terus pulang gitu teman-teman. Dan kita bingung gitu di situ, gimana ini ya, worth it nggak ya? Kita kan memang Jepang waktu itu mahal teman-teman, pergi ke Jepang susah dan mahal, nggak kayak sekarang visanya gampang. Zaman dulu sangat sedikit orang Indonesia yang pernah ke Jepang, sombong. Nah teman-teman, akhirnya kita doa dulu di station sampai Tokyo. Malam itu kita doa, gimana nih Tuhan, tolong dong supaya kita nggak salah langkah shopping atau kita balik lagi, karena balik lagi yuk males teman-teman ya, ngobrol basa-basi, nggak ada jut rumah kadang-kadang. Akhirnya kita bilang yaudah kita kembali lagi. Jadi besok paginya kita kembali, kita tetap dijemput sama yang namanya Mr. Oba. Mr. Oba ini satu-satunya orang yang bisa berbahasa Inggris di Jepang pada waktu itu teman-teman. Sisanya semua bahasa Jepang semua, ada orang
orang tua semua ada yang ngerti gitu kan. Nah, waktu itu kita jelasin bahwa kita pengen produk kolagen, kita pengen distribusi di Indonesia, dan dia, oh kita memang lagi pengen Southeast Asia, kita memang pengen ke sana. Dan dia bilang, kamu cobain produk ini. Waktu kita cobain teman-teman, langsung jatuh cinta pada hirupan pertama teman-teman ya. Dan produk itu adalah premium nano kolagen teman-teman. Nah, oke, itu ceritanya masih agak panjang nih teman-teman. Jadi gini, akhirnya kita jadi, oke, boleh nggak kami jadi distributor tunggal? Dia bilang boleh. Dan kalau sama Jepang teman-teman, itu nggak main-main. Kamu harus beli berapa puluh kontainer gitu ya. Dan waktu kita hitung, buset, ini mah semua itu perusahaan kita di Amerika itu kita jual teman-teman. Kita tentukan satu harga yang tinggi, yang kita pikir tinggi, akhirnya terjual, duitnya didapat. Waktu kita mau jadi solo distributor, itu kira-kira hampir 90% uangnya harus diserahkan kembali ke Jepang, dan produknya kita harus komitmen sebanyak itu teman-teman. Jadi nggak mudah untuk bisa berbisnis. Oh, solo distributor mah gampang, nggak gitu, gampang, cuman ada berani nggak gitu untuk maju dan bayar. Akhirnya kita berani, kita salonin, karena Helen bilang kalau mau berusaha harus ada dua syarat aja, sukses atau sukses gitu. Jadi Anda juga waktu masuk sini, Anda harus decide waktu masuk sini Anda harus sukses atau sukses. Cuma itu aja, nggak ada pilihan lain. Nah teman-teman, waktu barang datang kita juga nggak ada pengalaman, kita selama ini hanya percaya sama pertolongan Tuhan ya teman-teman ya. Hanya Tuhan yang pimpin langkah kita tahap demi tahap gitu teman-teman. Waktu itu barang datang kita bingung ini gimana ya jualnya barang sebanyak ini, keburu expire nya nih gitu, matang dan gua gitu, duit sudah beli produk semua, cash flow sedikit gitu. Akhirnya kita coba jualin pameran, jualin ke teman keluarga. Ternyata yang paling menolak pertama adalah keluarga, nggak percaya lah, inilah itulah, apalah. Ada yang keluarga bahkan bilang ini benar dari Jepang. Apa jangan-jangan kamu di rumah kamu tuang-tuang sendiri, masukin botol gitu, terus pura-pura kamu Jepang. Waduh, beli kagak, support kagak, menghina, aduh puji Tuhan. Tapi teman-teman, kita nggak pernah apa ya, breakdown mental apa teman-teman. Kita tetap bilang pasti sukses. Makanya penting teman-teman waktu bergabung, Anda mau sukses, Anda harus punya image, dan Anda harus terus sukses, saya pasti sukses itu terus yang kita perkatakan. Bahkan mama saya pernah bilang gini, benar sukses, iya mah, ini sukses, ini bagus, uangnya mana? Si mama saya bilang sampai, ya pokoknya sukses deh. Nah teman-teman, akhirnya waktu kita menjalankan itu kita bingung mesti berbuat apa. Kita doa dan somehow di hati Helen waktu itu bilang gini, masuk modern retail. Nah, modern retail waktu itu cuma ada dua ya teman-teman ya yang terkenal, ada warna oranye, ada warna hijau teman-teman. Nah kita coba offer kedua-duanya, mereka juga ternyata penjualan teman-teman ya, semua mereka bilang ini pertama kali, kamu mau produk kamu ada di 400 toko kami di seluruh Indonesia? Mau dong, siap gitu. Belum selesai, mau nggak dipajang di sini? Masuk langsung melihat produk Anda. Mau dong. Kalau nanti kasir orang check out taruh sini, ambil ada lagi produk Anda, mau dong. Boleh, gitu hitung nih. Ternyata itu semua sewa teman-teman. Ini apa sih? Toko ini, gondola ini. Ya, ini kalau Anda mau masuk toko kami 16 miliar. Kita menurut 16 miliar tadi aja duitnya udah habis untuk barang semua. Gimana kita keluar segitu? Cuman akhirnya kita sewa satu konsultan yang ahli di bidang ini. Dia coba negosiasi bla bla bla. Dia coba negosiasi, akhirnya bisa separuh harga teman-teman ya. Separuh harga hanya 8 miliar. Terus kita nego-nego lagi, akhirnya turun ke 4 miliar. Nah, di sini teman-teman, kita tuh ter-challenge kayak gimana ya? 4 miliar, dari 16 miliar, 4 miliar. Sepertinya bagus kan ya. Tapi pada waktu itu Helen bilang gini, udah jangan pakai konsultan, saya yang maju. Karena saya percaya ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Nah, pada waktu itu saya di bawah, saya cuma doa, Tuhan tolong buka jalan, kasih yang terbaik gitu ya. Helen maju, tiba-tiba Helen datang samperin saya di mobil, dia bilang gini, coba tebak berapa saya dapat bisa masukin ke modern retail 400 toko di tempat-tempat yang terbaik, bahkan dapat cover majalah di paling depan, di tengah dan di belakang. Saya bilang berapa? 2M, 3M, 0 Helen. Oh ini teman-teman, kuasa doa itu luar biasa. Hal yang mustahil, hal yang tidak pernah terjadi bisa terjadi.
Nah, kita pikir semuanya sudah oke nih teman-teman. Inilah kehidupan kami pulang ke Indonesia, kami jadi distributor. Ternyata inilah awal daripada perjuangan darah dan air mata, tangisan semua mulai dari waktu kita masuk ke modern retail itu. Kenapa teman-teman? Karena ternyata untuk masuk ke dalam modern retail itu perlu satu perusahaan-perusahaan gede, konglomerasi yang banyak orang kaya lah teman-teman ya. Nah, ini kata kita terus perjuangin, akhirnya kita sukses, kita bisa melewati semuanya dengan baik, kita menjadi penjual terbaik teman-teman di toko modern retail itu. Nah, sudah sukses, kita pikir itu ya, that's it, inilah hidup kami ya teman-teman ya. Kami akan menjadi raja modern retail, bahkan kita waktu itu siap import banyak produk lagi. Tiba-tiba Helen diingatkan kembali akan mimpinya teman-teman. Yaitu apa? Yaitu ada lilin-lilin kecil yang menyala, kita harus menjadi terang teman-teman. Nah, saya bingung, apalagi nih, Tuhan kira-kira seperti apa lagi? Bukan ini ternyata, bukan kamu. Kalau sekarang kita sukses, cuma saya, Helen, dan keluarga kami yang menikmati. Orang lain belum menikmati. Paling yang menikmati SPG cuma dapat gaji teman-teman. Nah, kita bingung, akhirnya kita doa. Tapi saya ingat waktu saya di Amerika dulu, waktu saya masih kerja di hotel, itu saya pernah ketemu satu orang Malaysia, dia bilang gini, bisnis paling bagus, paling mulia adalah network marketing. Terus kenapa? Network marketing jelek? Oh no, dia bilang, network marketing itu deh, perusahaan bisa sukses kalau membernya sukses. Seorang upline bisa sukses kalau downline-nya sukses. Jadi semuanya harus win-win, harus saling support. Di situ saya ingat network marketing, teman-teman. Kalau teman-teman lihat marketing plan kita itu sangat simple, direct sponsor, pairing, loyalty ranking. That's it. Tahu kenapa teman-teman segampang ini? Karena saya nggak pernah mengerti. Waktu kita pelajari itu apa sih pairing? Untuk ngerti pairing aja saya tuh belajar berbulan-bulan. Saya belajar, saya masuk ke beberapa pertemuan network marketing, saya lihatin, oh begini network marketing. Teman-teman tahu waktu kita pertama kali bilang mau bikin network marketing, itu kan of course network marketing itu harus punya satu program yang canggih teman-teman ya. Kayak sekarang program kita tuh, itu tuh kita bayar kira-kira 8 miliar sebulan teman-teman untuk program ini biar tetap berjalan dan sangat bagus. Nah, IT itu nggak murah teman-teman. Ayah mau budidaya harus didukung oleh orang-orang yang hebat, yang handal, yang kalau ditanya jam 1 malam, dia harus cepat respon, dia harus cepat perbaikin. Kalau nge-hang apa harus cepat. Ini mahal sekali teman-teman. Nah, waktu kita membuat IT pertama kali, ini perusahaannya kita pilih yang bagus dong, yang mahal. Tahu nggak teman-teman dia bilang apa? Dia bilang gini, Bapak mau bikin network marketing, terus Bapak pernah MLM? Gak pernah. Pak, sorry, maaf. Ini saya mau ngasih duit ke dia untuk bikin program MLM loh. Dia bilang, maaf Pak, bukan saya kecilin. Ini aja banyak leader-leader besar bikin MLM, sudah punya pasukan, gagal nggak berhasil. Bapak yakin mau bikin ini Pak? Udah banyak di sini Pak, MLM, nggak usah lah pikir lagi. Saya sampai, aduh, yang bikin kita mau kasih duit aja nolak gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman, nggak ada yang mustahil kalau kita terus percaya ya. Nah, mundur sedikit, waktu saya sudah habis, tapi saya pengen cerita ini penting teman-teman. Jadi gini teman-teman, pertama kita bilang ke AFC bahwa kita mau ganti bisnis, kita mau sesuatu yang berbeda. Waktu itu kita pengen coba masukin kolagen juga apa, tapi kita waktu itu saya sama Mike dimarahin sama pemerintah, sama Kemendak gitu ya, karena produk ini sudah dijual secara retail, mau masuk MLM nggak boleh. Nah, harus ada brand lain dia bilang. Nah, kita bilang bingung brand apa ya? Apa kita bikin sendiri Mike, Jepang-Jepangan gitu Mike? Tapi saya kok di dalam hati nggak set gitu. Terus cobalah, saya bilang gini, kita riset, saya pelajari teman-teman, kenapa banyak network marketing itu 1 tahun pertama, 2 tahun pertama bagus, tahun ketiga sangat bagus, begitu tahun keempat hilang teman-teman, hancur gitu ya. Kenapa kita pelajari? Karena nomor 1, tidak ada inovasi. Yang kedua adalah tidak ada yang mengontrol ownernya. Teman-teman tahu, setahun yang lalu kita dapat rekor muri, kita membayar bonus kepada distributor terbesar di Indonesia. Dalam 1 hari kita bayar 200 miliar ya kalau saya. Itu kita bayar teman-teman. Perusahaan mengeluarkan nulis bayar 130 kali kalian. Tapi itu yang terbesar teman.
130 miliar. Kalau, kebayang nggak sih teman-teman? Kalau saya tidak dikontrol oleh AFC, tidak ada yang mengawasi, mungkin saya tidak rela teman-teman bayar segitu. Benar nggak teman-teman? Nah, banyak di sana, di luar sana, nggak ada di Indonesia, di Malaysia ujung-ujung sana teman-teman ya. Banyak ownernya waktu mau bayar, banyak peraturan yang bisa kita akalin teman-teman. Bisa aja nggak usah dibayar, ada caranya teman-teman. Dia bisa, perusahaan gue bangkrut, begini begitu, bahkan melaporkan dirinya sendiri untuk bermasalah sehingga dia tidak usah bayar bonusnya. Tapi kita itu dikontrol oleh prinsipal yang namanya AFC teman-teman. Apapun pergerakan kita dikontrol teman-teman. Jadi saya harus tunduk sama satu otoritas. Nah, balik lagi mundur ya. Sebelum waktu itu kita dari model retail, Tuhan bilang bukan ini bisnisnya, tapi harus sesuatu yang lain. Akhirnya kita bilang kita coba beraniin diri yuk minta AFC, karena AFC ini brand utama. Waktu itu kita ke Singapura, AFC di mana-mana teman-teman ya, laku lagi. Ke Jepang juga di tempat-tempat mahal ada produk AFC teman-teman. Wah, itu kita tuh kayaknya belum ada nih network marketing di Indonesia yang menggandeng farmasi beneran. Dan AFC ini sudah membuat 40.000 produk teman-teman. Di Jepangnya mereka udah pernah bikin 40.000 produk, banyak sekali. Saya coba datang ke sana, saya bilang, hey, kita mau usahanya beda, nggak mau modern channel lagi. Kita mau buka network marketing. Saya pikir saya akan disambut dengan wah be, ternyata saya diketawain teman-teman. Wah, network marketing nggak boleh, itu jelek, itu tidak baik. Ini brand ini owner kita dari dulu dari 50 tahun. Kalau di network marketing akan hancur ini brand, dia bilang. Dan kita tidak butuh sales Anda, dia bilang itu. Dia bilang, kami tidak butuh sales Anda, kami sudah go public, dia bilang. Terus kita, wah, again teman-teman, saya waktu itu kita sempat kecewa sempat. Lalu saya sempat mencari-cari juga di Indonesia siapa sih yang bisa bikin MLM. Terus produk kok kayaknya nggak asik gitu ya teman-teman ya. Akhirnya kita doa kesana lagi. Bahkan beberapa kali saya kesana, terakhir orang udah nggak mau ketemu saya lagi teman-teman. Nggak ada lah, apalah orangnya begitu kan saya kayaknya nggak ada lah, lagi sibuk, lagi meeting, nggak bisa ditemuin. Tapi kita terus doa, push email, telepon, email, kayaknya terganggu mereka. Akhirnya ada satu orang yang Oba ini coba dengerin saya cerita. Waktu itu dia ada di Thailand, saya pergi ke Thailand samperin dia. Saya naik tuk-tuk gitu ya, malam-malam. Udah lucu, ceritanya lucu teman-teman. Udah naik tuk-tuk, nyamperin dia, ngobrol, saya lupa bawa cash lagi teman-teman. Cari ATM, masukin ATM biasanya nggak ada satu pun. Terus saya obat turun sini. Gue bilang bayar bisa bayar tuk-tuk. Kalau lo bayar tuk-tuk itu katanya, dia ketawa. Jadi kalau saya ketemu dia, ini kayak tuk-tuk zaman dulu, dia ketawa. Gimana sih ini? Mau prospek, mau ngambil brand gua, tapi lo nggak tuk-tuk aja nggak bisa bayar, dia bilang. Nah, tapi teman-teman, kuasa doa di sini ya. Tiba-tiba dia tergugah, dia dengerin cerita saya malam hari itu di Thailand. Saya cerita ini akan begini. Bayangin banyak orang Indonesia yang mengenal brand AFC. Dia mulai percaya teman-teman. Saya tuh kenapa so yakin dari awal sekali itu dibilang tidak bisa jadi MLM di dunia, tidak mungkin bisa jadi MLM. Tapi saya sangat yakin namanya adalah Asayama Family Club. Teman-teman kalau bikin suatu perusahaan farmasi, kira-kira namanya kayak gitu nggak sih? Mungkin kan namanya biotech, apa ya, apalah yang keren-keren. Oh ini tapi Family Club tuh, Asayama Family Club. Aneh dong, Family Club untuk perusahaan farmasi kayaknya nggak nyambung. Cuma sama, kok ini kayak nama MLM gitu teman-teman. Kayaknya 50 tahun yang lalu kita yakin banget bahwa si founder ini memang ciptain buat anda semua di sini. Benar nggak teman-teman? Nah, akhirnya kita doa, dia percaya, dia mulai ngomong ke dalam, akhirnya kita dikasih teman-teman. Kita dikasih, ya waktu udah habis tahu, sering juga dikit lagi ya. Dikit lagi, penting. Jadi gini teman-teman, akhirnya dia kasih, saya bilang gini, oke, terima kasih udah percaya. Tapi satu hal, nggak bisa produknya sama seperti yang lain. Loh, dia bilang, kamu ini gimana sih? Sudah dikasih produk ini, sudah dikasih eksklusif, kamu apa lagi dari kami? Saya bilang, produknya nggak boleh tempat lain. Karena kenapa? Karena kita harus bayar bonus gitu. Jadi kalau produknya orang bisa beli di Singapura, bayangin teman-teman, pajak di Singapura cuma 7% GST. Pajak di Indonesia ada PPN, ada biaya masuk. Kalau impor, biaya masuk itu tergantung dari 10%, 5% sampai
bisa 300% tergantung barangnya. Terus ada lagi PPH, 3 pajak lawan 1 pajak 7% nggak pernah akan bisa lebih murah di Indonesia, teman-teman. Jadi saya bilang, kalau harga segini kita mesti tambahin bonus, lalu orang bisa beli di Singapura, habislah kita jual di bawah harga kan. Nah, saya bilang waktu itu dia udah marah-marah, tiba-tiba kebetulan teman-teman ya, Kikuchi datang lewat, itu nih yang penciptanya. Itu Kikuchi itu adalah orang yang memformulasikan 40.000 produk. Wah, pintar, canggih orangnya. Dia panggil, dia bilang, oke, saya ceritain kondisi begini, saya mau yang berbeda. Dia bilang, kasih saya waktu 1 hari. Nah, besoknya saya datang lagi, dia bawa data langsung tentang Indonesia. Dia liatin, oh Indonesia begini, oh Indonesia ini satu ya, penyakit itu bersumber dari makanan, teman-teman. Karena makanan kita tuh enak, terkenal enak-enak, goreng-goreng, gurih segala macam ya teman-teman. Ini pasti penyakitnya diabetes, penyumbatan darah dan lain-lain. Dia bilang ada satu terapi yang bagus, yaitu terapi stem cell dari plasenta, teman-teman. Nah, plasenta ini tapi sayangnya di Indonesia ilegal, dia tidak bisa didaftarkan di negara Anda. Saya kata, ada, cuma tidak bisa didaftarkan. Plasenta mamalia tidak pernah bisa didaftarkan di Indonesia sampai hari ini karena tidak halal. Nah, dia bilang kebetulan dia itu baru berkenalan sama penemu namanya Tadashi Eto. Dia ini memang dia penulis buku Science of Salmon. Nah, Science of Salmon ini dia bukan hidupnya difokuskan untuk meneliti salmon, teman-teman. Dan dia temukan bahwa pembungkus kulit telur salmon itu mengandung beberapa breakdown amino asid yang sama bahkan lebih kuat daripada plasenta manusia, teman-teman, yang paling atas gitu. Misalnya plasenta manusia, dia bahkan karena kenapa? Karena dia bahkan orang Jepang zaman dulu dia call salmon ini adalah the godfish. Dia punya kuil yang disembah orang Jepang zaman dulu, teman-teman. Nah, akhirnya dia bilang, ini Anda beruntung, dia bilang, karena orang ini baru saja dapat paten yang luar biasa. Saya akan coba develop produk lewat ini. Nah, selanjutnya kita tahu semua, teman-teman ya, salmon ovalipeptide di mana itu mengubah network marketing di Indonesia ya, teman-teman ya. Dan bukan itu aja, teman-teman. Dia nggak stop, yang hebat daripada AFC, teman-teman. Mereka itu kadang-kadang sudah sehebat SOP 100, teman-teman. Mereka nggak stop sampai di situ. Mereka kembangin lagi. Nah, ada orang bilang gini nanya saya, Pak, MLM kan dari dulu ya gitu-gitu aja ya. Kadang-kadang produknya bagus, habis itu udah mulai jelek, mulai dikurangin. Nah, AFC, teman-teman, sampai hari ini produk yang Anda beli ini, Anda minum ini 1,8 ini tidak seharusnya dijual harga 1,8 dengan jika kita membayar bonus. Seharusnya produk ini dijual minimum 2.500.000 dengan bonus yang ada. Kenapa? Coba teman-teman Google. Di dalam, saya pernah lihat di Tokopedia, di dalam produk ini ada yang namanya Hatomugi atau Pearl Barley Extract. Itu yang buatan Jepang, teman-teman. Satu botol harganya 1 juta di Tokopedia. Waktu itu, ini saya cek beberapa tahun yang lalu. Terus ada lagi salmon ovalipeptide. Salmon ovalipeptide sendiri itu minimum 1,2 juta, teman-teman. Salmon ovalipeptide only, teman-teman. Terus ada lagi kita sekarang pakai sardine peptide. Sardine peptide ini adalah suplemennya yang dipakai setiap hari oleh Presiden AFC, teman-teman. Setiap kali dia minum sardine peptide. Ini harganya tuh hampir 2 juta di Rakuten Jepang, teman-teman. Dan ada lagi Fruit Flow, teman-teman ya. Jadi harganya itu udah gak kebayang. Jadi zaman dulu MLM selalu menawarkan produk yang itu aja. Bahkan di situ ada gula. Mike, papanya, mertuanya pernah jadi korban produk MLM. Dia bilang ini sehat, bagus buat diabetes. Itu om saya juga, teman-teman. Ya om saya, dia kena diabetes. Orang ini promosi ini bagus nih, sari buah ini bagus buat diabetes. Dia minum setiap hari, malah busuk, malah hilang kakinya semua. Dan waktu itu kita kasih SOP baikan, teman-teman. Pembusukannya ngering itu potongnya dari jari jempol, kaki, pergelangan kaki, lutut, sampai terakhir mainnya, sampai lutut dua-duanya habis, teman-teman. Gara-gara ini percaya orang ngomong sehat, padahal jelas-jelas itu tulisannya gula, teman-teman. Nah, produk ini kita selain ada sudah dites bebas gula, ada orang bilang wah radiasi, ngeri di Jepang ada radiasi nuklir, ikannya aneh-aneh dan lain-lain. Semua produk yang keluar dari Jepang, teman-teman, lulus tes dari negara Jepang
wajib tes yang namanya nuklir, dan itu zero nuklir, dan semua data-datanya ada. Ada yang bilang, wah mungkin ada dopingnya teman-teman. Saya tadi baru baca berita, katanya ada jamu-jamu yang dikasih obat-obatan biar kalau diminum itu berasa tenang atau lapang gitu. Ternyata dikasih obat-obatan teman-teman. Nah, kita ada tes BKU, semua aman, semua natural teman-teman produk kita. Nah, inilah kehebatan daripada produk Jepang ya teman-teman ya. Dan saya yakin pada hari ini kita berdiri di sini teman-teman, kalian adalah orang-orang pilihan teman-teman. Wah, dari ratusan ribu orang, anda yang datang duduk di sini, saya yakin anda adalah orang-orang pilihan teman-teman. Karena memang tidak untuk semua orang teman-teman ya. Nah, makanya saya bilang hari ini datang, anda yakin bahwa hidup anda akan segera berubah. Saya sudah melihat banyak sekali teman-teman orang yang hidupnya berubah. Sekarang saya kalau melihat ke belakang teman-teman, saya sudah bilang itu api yang Helen mimpi yang kecil sudah menerangi Indonesia. Saya bilang ini sudah mulai terjadi teman-teman. Kita ada hari ini 500 orang kira-kira. Sekarang juga di Jayapura lagi ada acara yang sama 500 orang juga teman-teman. Di mana-mana sedang terjadi happening teman-teman. Sementara ekonomi lagi jatuh, orang ketakutan. Di sini ada keselamatan teman-teman. Anda bisa financially freedom dapat di sini teman-teman. Anda yang sakit bisa terbantu teman-teman, ada di sini teman-teman. Ini nanti ke depan mungkin awalnya apa sih ini nggak jelas. Tapi teman-teman waktu Anda tawarin satu orang, Anda coba dan orang itu minum produknya dan hidupnya tiba-tiba berubah teman-teman. Dari sakit bisa jadi pulih, jadi baik. Tadi saya dengar Adrian bilang dia ketemu satu orang syaratnya apa ya? Apa ini tadi nggak bisa jalan. Dia mamanya MLM lain. Dia coba kasih kadang kenalan habis jalan-jalan ke East Europe. Mereka semuanya habis jalan-jalan East Europe. Tiba-tiba ada yang kayak cobain deh. Dia cobain. Tiba-tiba dari habis jalan jadi jalan dalam satu hari teman-teman. Saya nggak bilang obat ini obat teman-teman, ini bukan obat. Ini tidak bisa menyembuhkan teman-teman. Tapi di sini bisa untuk mengubah hidup Anda. So itu aja dari saya teman-teman. AFC bukan perusahaan sembarangan teman-teman. Nggak gampang teman-teman. Dan kalau Anda punya kesempatan hari ini, coba dengerin lagi kelanjutannya. Sorry sudah begitu panjang menghabiskan waktu pembicara-pembicara lainnya, tapi Anda harus tahu bahwa AFC ini berbeda dan ini disediakan buat Anda. Terima kasih semuanya. God bless you.